Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Azizah Hanifah dengan NPM 22010016. Di sini saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Hukum Pajak yang diampu oleh Ibu Mona Agustina Nedi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang aturan pajak yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PPN. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang peraturan pajak PPN, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa sih itu pajak dan juga hukum pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan serta pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan negara dan juga warganya dalam bidang perpajakan. Hukum pajak sendiri mengatur siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak yang dikenakan, beserta besarnya pajak, serta tata cara pemungutannya. Dengan adanya hukum pajak, pelaksanaan pajak memiliki kepastian hukum yang kuat sehingga pemungutan pajak dapat berjalan secara adil dan juga tertib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak PPN atau biasa disebut dengan pajak pertambahan nilai. PPN sendiri adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai konsumsi barang ataupun jasa di dalam negeri, termasuk pajak tidak langsung karena pajak ini dipungut oleh penjual tetapi dibebankan kepada konsumen. PPN ini dikenakan atas nilai tambahan yang terjadi pada setiap proses produksi maupun distribusinya barang ataupun jasa. Dasar hukum pajak PPN ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tetapi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan ini mengatur tarif PPN, objek pajak, subjek pajak, serta mekanisme pemungutan dan juga pelaporannya. Subjek dan pemungutan PPN sendiri adalah pihak yang memungut PPN adalah pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah memenuhi syarat dan dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun dipungut oleh PKP, beban PPN tetap ditanggung kepada konsumen sebagai pengguna barang ataupun jasa. Objek pajak sendiri ada banyak, tapi salah satunya adalah penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan juga impor barang. Sedangkan tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 11%. Sebagai contoh, jika seseorang membeli barang seharga Rp1 juta, maka PPN yang dikenakan adalah 11% dikali Rp1 juta, sama dengan 110. Jadi total yang dibayarkan adalah Rp1.110.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan atau biasa disebut dengan PBB pertambangan. Pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan ini adalah jenis pajak bumi dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha di area pertambangan. Yang menjadi objek pajaknya adalah bukanlah hasil tambangnya, melainkan lahan dan bangunan yang dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pertambangan. Dasar hukum PBB pertambangan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, apa saja sih yang dikenakan pajak dalam sektor pertambangan ini? Yang dikenakan PBB antara lain ialah bumi atau lahan tambang, bangunan, dan fasilitas penunjang lainnya seperti kantor, gudang, mes karyawan, dan juga jalan pertambangan. Semua nilai tersebut dinilai berdasarkan nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP. Kalian penasaran gak sih gimana caranya
pembayaran PBB di area pertambangan. Saya akan menjelaskan sebagai contohnya sebuah perusahaan tambang memiliki lahan dan juga bangunan dengan NJOP sebesar 3 miliar. Berdasarkan nilai tersebut, perusahaan wajib membayarkan PBB setiap tahun sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyetorkannya kepada kas negara. Apa sih yang akan terjadi jika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu? Jika PBB pertambangan tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, maka konsekuensinya adalah 1. Dikenakan denda ataupun bunga, 2. Terjadinya tunggakan pajak, dan dapat dilakukan penagihan oleh negara sesuai ketentuan hukum pajak yang berlaku di Indonesia saat ini. Jadi, PBB di sektor pertambangan ini merupakan pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan untuk kegiatan pertambangan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan di sini yang dimaksud adalah berasal dari gaji, upah, honor, keuntungan usaha, hingga penghasilan lainnya. PPh dipungut berdasarkan kemampuan wajib pajak, sehingga semakin besar penghasilan seseorang ataupun badan usaha, maka pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Dasar hukum pajak penghasilan atau PPh ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya, subjek dan objek PPh. Subjek PPh adalah orang pribadi ataupun badan usaha, sedangkan objek PPh sendiri adalah seperti gaji, upah, keuntungan usaha, honor, hadiah bonus, dan juga bunga. Selanjutnya, ada banyak jenis PPh yang umum dikenal. Beberapa jenis PPh yang sering ditemui antara lain adalah PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji ataupun upah karyawan, PPh pasal 22 tentang atas kegiatan impor ataupun penjualan barang tertentu, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa dan juga modal, PPh pasal 25 tentang angsuran pajak dan juga penghasilan. Selanjutnya, contoh penerapan PPh di Indonesia saat ini. Sebagai contohnya adalah jika seseorang bekerja sebagai karyawan menerima gaji bulanan dan gaji tersebut perusahaan akan memotong PPh pasal 21 sebelum gaji dibayarkan. Pajak yang dipotong tersebut kemudian disetorkan oleh perusahaan ke negara. Fungsi dan tujuan PPh sendiri adalah 1. Menjadi sumber penerimaan negara, mewujudkan keadilan pajak, dan juga membiayai pembangunan dan juga pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan atau PPh adalah pajak penghasilan orang pribadi maupun badan yang memiliki dasar hukum jelas dan wajib dipatuhi oleh setiap pajak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan wawasan tentunya kepada penonton yang telah menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.